Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 9 dengan materi penaksiran dan peramalan biaya, di mana anggotanya itu adalah satu Widya Ayu Harahap, 2 Hilma Khalila Lubis, dan 3 Rifki Nanda Putra Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penaksiran biaya jangka pendek. Dalam penaksiran biaya jangka pendek, kita dihadapkan kepada karakteristik biaya variabel. Nah, tetapi kita juga harus memperhatikan biaya inkrementalnya. Biaya variabel merupakan perubahan biaya sesuai dengan perubahan output, sedangkan biaya inkremental itu merupakan biaya yang muncul karena suatu pengambilan keputusan. Nah, biasanya biaya marginal itu tidak sama dengan biaya inkremental. Biaya inkremental itu merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang telah diperbuat. Jadi biaya inkremental ini sifatnya itu bisa bersifat tetap, bisa juga bersifat variabel. Tujuan utama dari penaksiran biaya jangka pendek ini yaitu untuk mengevaluasi penentuan biaya produk, yaitu apakah penentuan biaya produk oleh suatu perusahaan itu sudah optimal atau malah belum optimal. Jadi fungsi biaya ini sebagai sumber informasi dalam merencanakan biaya produksi akan suatu produk jika si perusahaan itu akan menambahkan jumlah produksinya. Nah, pemahaman terhadap fungsi biaya jangka pendek akan membantu para perusahaan dalam membuat keputusan untuk menilai optimalisasi tingkat output sekarang, serta memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis kontribusi. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek, konsep biaya inkremental itu memiliki peran yang paling penting yang mencakup biaya variabel dan perubahan biaya tetap. Nah, di dalam penaksiran biaya jangka pendek ini kita akan dihadapkan kepada perilaku variabel. Penaksiran biaya jangka pendek ini dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode eksploitasi, yang kedua metode analisis gradien, serta yang ketiga metode analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Saya akan menjelaskan tentang penaksiran biaya jangka panjang. Jadi penaksiran biaya jangka panjang ini pada dasarnya itu sama aja seperti penaksiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakannya itu adalah jumlah perusahaannya. Jadi untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, dapat digunakan ini penaksiran biaya jangka panjang. Nah, jadi berdasarkan kondisi tersebut, penaksiran biaya jangka panjang ini menggunakan data seksi silang, analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Jadi penaksiran biaya jangka panjang ini merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada titik waktu tertentu. Maka dari itu kita dapat menggunakan observasi data runtut waktu untuk mendapatkan taksiran biaya fungsi jangka panjang. Namun, kita juga dapat menggunakan analisis regresi untuk menganalisis observasi dari berbagai pabrik pada suatu periode waktu tertentu. Oleh karena itu, kita perlu mengumpulkan pasangan-pasangan observasi data yang menghubungkan tingkat output dengan biaya total untuk mendapatkan tingkat output tersebut untuk tiap pabriknya pada periode tertentu. Ada 2 pokok masalah dalam penggunaan data seksi silang bagi penaksiran kurva rata-rata jangka panjang. Yang pertama itu dia masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali tidak merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang. Yang kedua, dia itu masalah yang timbul karena banyaknya pabrik yang tidak beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Jadi materi selanjutnya itu adalah mengestimasi fungsi biaya jangka panjang dengan teknik rekayasa dan struktural. Jadi bila data yang cukup tidak tersedia untuk melakukan estimasi kurva biaya jangka panjang, maka itu kita dapat menggunakan teknik rekayasa atau struktural ini. Jadi teknik rekayasa ini menggunakan pengetahuan mengenai hubungan fisik antara input dan output yang dinyatakan oleh fungsi produksi untuk menentukan kombinasi input optimum yang dibutuhkan dalam memproduksi berbagai tingkat output. Jadi selanjutnya adalah mengestimasi fungsi biaya jangka panjang dengan cross-sectional regression analysis. Jadi tujuan estimasi kurva biaya jangka panjang ini adalah untuk menentukan skala pabrik terbaik yang dibangun perusahaan untuk meminimumkan biaya dalam memproduksi tingkat output yang diharapkan dalam jangka panjang. Nah, secara teoritis, kurva biaya jangka panjang ini dapat diestimasi dengan analisis regresi menggunakan
dia tuh baik data deret waktu atau data lintas bagian, cross-sectional data. Namun, analisis regresi dengan menggunakan data cross-section untuk mengestimasi kurva biaya jangka panjang juga memunculkan beberapa kesulitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang, seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang memerlukan penaksiran tentang perubahan efisiensi proses produksi secara fisik, ditambah perubahan harga faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor yang menentukan peramalan biaya di masa mendatang yaitu perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Mesin dan peralatan lain misalnya diharapkan untuk lebih efisien jika diukur dari output per jam yang dihasilkannya, karena penerapan kemajuan teknologi pada mesin-mesin tersebut. Yang kedua, perubahan harga faktor produksi. Jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal tidak akan berubah pada tingkat output tertentu. Meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar, jika semua harga input meningkat dengan tingkat yang sama, maka harga-harga relatif dari input tersebut akan tetap sama dan tidak akan ada insentif untuk mensubstitusikan satu input dengan input lainnya. Yang ketiga, penaksiran kurva learning. Kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu. Kita berharap bahwa produktivitas input akan meningkat apabila input-input tersebut telah mempelajari proses produksi, sehingga biaya per unit turun jika volume produksi meningkat. Apabila biaya per unit cenderung menurun dengan presentasi yang relatif stabil setiap kali volume produksi digandakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.